Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Fadikaim serta jajarannya para asatidzah, para hujjat, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salatu serta salam semoga tercurah limpah pada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam kitab Nasaihul Ibad. Sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu wal ishruna. Maqalah yang ke-28. Dia akan menceritakan tentang masyarakat, pemimpin dan penduduk. Masyarakat, pemimpin dan penduduk. An Salih Marqidi radhiyallahu anhu, dari Imam Salih Al-Marqidi, semoga Allah selalu meridhoinya, annahu mara bi ba'did diyar, pada suatu hari sungguhnya beliau pernah melewati sebahagian daerah yang sudah ditinggal penduduknya. Jadi desa yang sudah mati, gak ada penduduknya. Faqala, maka beliau mengatakan, ya diyar aina ahluk. Ya diyar, wahai daerah atau desa atau kota. Aina ahluka, di mana pendudukmu? Aina munisukal awwalun, di mana para penghuni-penghunimu yang dahulu. Wa aina ummaruka, dan di mana orang-orang yang membangunmu, yang meramai-ramaikan daerahmu. Aibanuka, orang-orang yang membangun. Al-maduna, yang terdahulu. Wa aina sukanukal aqdamun, dan di mana penduduknya yang terdahulu. Fahatapa bihi, hati pun setelah beliau mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama menanyakan
ahli atau penduduk, terus menanyakan orang yang membangun, dan juga menanyakan tentang penduduk yang terdahulu yang pertama kali menduduki daerah itu. Fahatapa bihi hatipun, maka terdengarlah suatu suara. Ayasoha bihi soihun fasami'a sautahu walam yarahtaso, maka terdengarlah suara yang tidak ada orang yang ngomongnya ini, hatib. Maka istilah HP itu dari bahasa Arab, hatifun, suara tapi gak ada orangnya. Ya, suara tanpa rupa disebutnya. Kita bisa ngobrol dengan keluarga kita di kampung, keluarganya di kampung, suaranya ada. Itu hatifun, itu ya. Zaman dulu ada ya, ulama-ulama bahkan para kiai-kiai kami bisa gitu. Ya, sampai sebelum ada HP. Itu ya, kalau mau berkunjung ke kediaman saudaranya yang lain cuma ngirim hatib. Itu ya, cuma karena sekarang udah canggih zamannya, ilmunya hilang. Pindah ke HP. Jadi kalau dulu kiai dulu gitu, saking jagonya, hebatnya. Jadi gak usah ini, pakai hatib sebutnya. Nanti kedengeran sama saudara yang dijauh. Itu hatib. Fahatapa bihi hatipun. Jadi terdengar suara tapi nggak ada rupanya. Ay soha bihi soihun, jeritan. Soha itu jeritan. Soihun, orang yang menjerit. Fasamya sautahu, maka Imam Sholih Al-Marqidi ini mendengar sautahu, suaranya. Walam yarasah sohu, tetapi tidak tahu, tidak ngelihat orang yang ngomongnya gitu. Ya Allah, suara tanpa rupa sebutnya. Apa yang dikatakan hatib ini? In qata'at atharuhum. In qata'at, telah hilang, terputus. Asaruhum, jejak-jejak mereka. Tuh. Ay alamatuhum, kagak ada cirinya, udah hilang. Wa baliyat ay faniyat tahta turabi atsamuhum. Tuh, telah rusak, telah busuk di bawah tanah apa? Atsamuhum, jasad-jasad mereka. Tuh, jasad-jasadnya telah busuk, telah rusak. Berarti emang kampung mati itu. Wa baqiyat a'maluhum qala'id. Sedangkan tetap a'maluhum, amal-amal mereka, qala'id, selalu menemani mereka. Jadi cuma amalnya ya, atwa fi anakihim, yang terus menemani mereka, yang gantung terus itu, anaknya ya. Atwa fi anakihim, jadi terus menggantung seperti kalung. Iya, amal itu, baik amal baik ataupun amal buruk, gak pernah akan tertinggal. Yang akan ikut itu adalah cuma amalnya, insyaallah. Jadi yang tertinggal cuma amal. Itu yang diucapkan oleh hatib tadi, masya Allah. Ketika Imam Marqidi, Sholih Al-Marqidi bertanya, ternyata yang menjawabnya hatib, suara tanpa ada rupanya, bahwa menyatakan penduduknya sudah hilang, nggak ada alamat, nggak ada bekasnya, hilang gitunya. Sudah rusak, sudah hancur jasad-jasad mereka, masya Allah. Ini memberikan pelajaran buat kita, Pak ya. Seramai apapun nanti ini akan hancur, Pak. Akan hancur, ya. Termasuk yang yang ada di dalamnya, penduduk yang ada di dalamnya, kita semuanya juga akan hancur, gitu ya. Jasad kita akan hancur di bawah tanah, gitu, insyaallah. Yang akan tetap menemani kita cuma apa? Amal kita, amal kita, masya Allah. Ini memberikan pelajaran buat kita, ngamal soleh yang banyak, gitu ya. Amal soleh yang banyak, karena semuanya yang ada di dunia ini akan hancur, akan hancur. Tuh.
Wal maqalatu tasyatul isruna, selanjutnya maqalah yang ke-29. Wal maqalatu tasyatul isruna, maqalah yang ke-29. Ini akan menceritakan tentang menguasai, dikuasai dan mengimbangi. Ya. Ada yang menguasai, ada yang dikuasai, dan ada yang mengimbang, yang seimbang. Itu ya, menguasai tidak, dikuasai tidak, sama-sama kekuatannya. Kalau kaya sama-sama kayanya, kalau pinter sama-sama pinternya. An Ali radhiyallahu anhu, ini athar dawuh Sayyidina Ali, semoga Allah selalu meridhoinya, ay wa karamallahu wajah, semoga Allah selalu memuliakan zatnya Sayyidina Ali. Tafadhala ala man syi'ta, tafadhala, ini kata Sayyidina Ali, berikanlah manfaat atau pertolongan, ala man syi'ta, kepada siapapun yang kau inginkan. Tuh ya, atau tafadhala itu muliakan. Tuh ya, muliakanlah orang yang engkau inginkan. Ay ahsin ilaih, itu baguskanlah dia. Wa an'ama alaihi, dan berilah kenikmatan. Fa anta amiruhu, maka engkau akan jadi pemimpinnya. Itu ya, niscaya kamu akan jadi pemimpinnya, atau niscaya kamu akan menguasainya. Itu. Ai in ahsanta ila sahsin bil idha bil ata'i sirta amiran lah. Itu. Di sini penjelasannya, in ahsanta ila sahsin bil idha atau bil ata. Jikalau engkau berbuat kebaikan kepada seseorang dengan memberikan sesuatu, apapun sesuatu, sirta amiran lahu, maka kamu akan jadi penguasanya. Maka kamu akan menguasai dia yang kau beri. Jadi orang yang dikasih itu akan nurut kepada orang yang dikasih. Betul gak Pak? Nah. Jadi kalau kita nih deketin orang kaya, contoh ya, orang kaya banyak ngasihnya ke kita, kira-kira yang jadi pemimpinnya siapa? Yang suka nyuruh-nyuruh kita siapa nanti? Orang kaya yang ngasih. Itu ya, yang ngasih kepada kita. Makanya baiknya kalau seorang ustadz, kiai, ulama jangan suka mendekati orang-orang kaya, atau bahkan ini dilarang gitu ya, kita tunduk kepada orang kaya. Kenapa? Karena akan hilang sulusan nisfadina. Jadi 2/3 dari agama kita hilang ketika kita tunduk kepada orang kaya karena kekayaannya. Ya. Kalau kita tunduk kepada orang kaya karena kekayaannya, maka kita akan hilang nisbah dinas, atau setengah daripada agama kita, atau 2/3 dari agama kita. Masya Allah. Walaupun jadi ustadznya ompong. Betul ya, ketika orang kaya yang sering ngasih itu berbuat yang tidak sesuai dengan syarat atau tidak sesuai dengan aturan, kita gak akan mampu untuk menegurnya. Betul gak? Kenapa? Karena kita sudah kadang banyak dikasih itu. Betul. Sebagaimana kita orang alim, ulama mendekati pemerintah ngasih kocoran terus dana, kita gak mungkin. Kayak apa? Kayak singa di kebun binatang, jadi tontonan doang. Atau singanya giginya udah pada ompong. Gitu, nggak bisa ngegigit lagi gitu. Kenapa? Karena sudah apa? Dicocokin, sudah dikasih dan sebagainya. Masya Allah. Makanya baiknya orang alim itu jangan terlalu dekat dengan pemerintah seperti itu. Tetapi ada juga awas, ada juga saatnya ketika orang alim harus dekat dengan pemerintah. Kenapa? Kalau tidak dekat dengan pemerintah, maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang di luar batas. Itu Pak. Makanya ada sebagian para ulama-ulama kita jangan bersuudzon kepada mereka, bahkan harus berhusnudzon.
Kenapa? Karena kalau tidak didekati, maka mereka akan mengeluarkan fatwa atau bukan fatwa, keputusan-keputusan yang merugikan kita. Seperti itu. Jadi ada sebagian para ulama yang berpikiran ke sana. Ada juga sebagian ulama yang tidak mau sama sekali dekat dengan pemerintah. Itu masing-masing pendapat dan juga hak mereka masing-masing. Cuma kita nih yang sebagai penonton, nah kita cuma angkat aja tangan kita berdoa, mudah-mudahan terbaik buat kita semuanya gitu ya. Yang dekat dengan pemerintah, mudah-mudahan pemerintahnya bisa mendengarkan nasihat para ulama. Ulama yang ada di belakang bisa mengangkat kedua tangan untuk mendoakan demi kemaslahatan bangsa dan negara kita gitu ya. Jadi jangan saling suudzon. Kalau saling suudzon, maka akan terjadi perpecahan di antara kita. Rusaklah negara kita, hancurlah negara kita. Yang senang kira-kira siapa? Para penjajah. Itu ya, benalu yang ada di negara kita yang akan senang melihat penduduk negara Indonesia bertengkar dengan saudaranya sendiri. Ketika udah hancur, siapa yang rugi? Kita sendiri. Kita yang akan diinjak-injak setelah kita bertengkar dengan saudara kita sendiri. Kita sejarah kita dulu gitu ya, ketika zaman dijajah oleh Belanda, kira-kira hancurnya dengan metode apa? Divide et impera gitu. Apa itu? Adu domba. Jadi diadukan nih. Sekarang kita sudah main adu-adu sekarang, ustadz dengan ustadz sekarang tuh. Karena perbedaan pendapat, adukan. Habib dengan Habib. Penguasa dengan penguasa sekarang itu. Rakyat dengan rakyat. Supaya terjadi apa? Kegaduhan, kehancuran yang terjadi di negara kita. Nanti orang yang di belakang nih, ya, itu yang senang. Hancur. Setelah hancur, dia yang akan menguasai negara kita gitu. Masya Allah. Makanya jalinlah tali persatuan dan kesatuan di antara kita. Jangan kedepankan perbedaan, tetapi kedepankanlah persamaan. Itu ya. Jadi di sini awas nih. Fa anta ambil, ini kata Sayyidina Ali. Maksudnya ini kata Sayyidina Ali. Jadi ketika kamu menginginkan orang itu menjadi bawahan kita atau disuruh-suruh kita berikan. Ain ahsanta ila syahsin bil itu, banyaklah kita ngasih. Was'al man syi'ta fa anta asiruh. Was'al man syi'ta, mintalah tuh bantuan kepada siapapun yang kamu inginkan. Fa anta asiruhum, maka engkau akan menjadi bawahannya. Itu ya. Atau maka engkau akan menjadi orang-orang yang akan dikuasai. Makanya kalau kita sering minta, awas, kalau kita sering minta, kerjaannya minta terus minta, maka kita akan dikuasai orang-orang yang ngasih kita. Ay was'alin nas ma tahtajuhu minal mal. Wal fa ini taja ila syahsin fi dzalika sirta abidan lahu tuh. Ya. Jadi kalau kita minta kepada manusia apa yang kita butuhkan, minta lagi, maka kita akan jadi abidan lahu, jadi abidnya. Kita aja akan jadi apa? Abidnya. Masya Allah. Li'anna nufusa zabalat tuhibbu man ahsana ilaiha. Karena hati itu, nufus gitu ya, hati itu suka condong kepada orang yang ngasih kebaikan kepada kita. Betul gak Pak? Kalau ada dua orang nih, pemimpin lah contohnya, yang satu sering banget ngasih ke kita bantuan dan sebagainya, kalau yang satu jarang-jarang, kira-kira yang kita bela mana? Yang kita bela kira-kira mana? Makanya ada serangan fajar. Ketika ada pemilihan itu ada serangan fajar, betul gak? Itu ada serangan fajar biasanya. Itu ya biasanya itu
Karena yang ngasih orang itu sekarang gitu praktis banget itu. Siapa yang ngasih, dia yang akan dicoblos gitu kan. Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mau tidak mau, rela tidak rela, suka tidak suka, emang real kebuktiannya seperti itu. Jadi pendapat kita, suara kita itu bisa dibeli dengan apa? Uang. Itu ya, Masya Allah. Maka kuatkan keyakinan kita. Makanya sebelum kita memilih pemimpin, istikharah terlebih dahulu. Padahal baginda Rasul itu sudah ngasih solusi, yaitu istikharah. Apakah kemarin sebelum ada pemilihan kita istikharah dulu apa enggak? Enggak. Istikharah dulu apa enggak? Enggak. Tuh ya. Betul enggak? Padahal tentang urusan-urusan yang gaib yang kita tidak tahu nanti apa, yang baik mana, yang buruk mana gitu, maka kita minta pilihan yang terbaik kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ajaran Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada salah sunnah, namanya salah sunnah istikharah. Istikharah itu artinya apa? Istikharah itu minta pilihan yang terbaik. Itu ya. Berarti ketika kita bingung antara milih si A dan si B, itu mana yang terbaik, maka sholahlah istikharah. Tuh ya. Ya kalau kita dulu urusan jodoh, biasanya kalau istikharah urusan jodoh ya milih ini yang ini apa yang kan gitu nih. Istikharah baru gitu. Sama urusan pemimpin. Kenapa? Kemaslahatan negara kita kan gitu. Yang terbaik nanti siapa? Istikharah. Banyakin istikharah gitu ya. Cuma istikharahnya jangan sekali gitu. Dan kalau sekali ngarep-ngarep pengen cepet kelihatan jauh gitu. Kalau model kita gitu ya. Makanya dalam kitab Khazinatul Asrar itu sampai 7 kali. Bahkan sampai 11 kali. Bahkan kalau enggak muncul juga, itu terus sampai lipatannya. Nanti Allah perlihatkan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi mahoba manis tasaro wa mandada manis takhoro. Gitu dalam hadisnya kan. Mahoba manis tasaro, tidak mungkin akan rugi kalau segala urusan dimusyawarahkan. Dan tidak akan terjadi kerusakan kalau kita diistikharahkan dulu terlebih dahulu gitu. Istikharah dulu. Kalau urusan-urusan dimusyawarahkan terlebih dahulu, seperti itu. Udah terus. Jadi was'al man syi'ta fa anta asiruhu. Jadi kalau kita banyak minta kepada orang, maka kita akan jadi abidnya. Gitu ya. Maka kita akan jadi hamba yang terus ditunjuk-tunjuk, disuruh-suruhnya. Tuh. Wa man ahabba syai'an fa huwa asirun lahu. Ini sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an, barang siapa yang menyukai sesuatu, fa huwa asirun lahu. Ini kata Rasul ya. Fa huwa asirun lahu, maka dia akan menjadi tawanannya. Maka dia akan menjadi tawanannya. Kalau kita menyukai sesuatu terus baik, ingat ke perkara itu gitu. Syai'an itu umum ya, apa saja. Maka kita akan jadi apa? Akan jadi tawanannya. Kalau kita ingin dunia, duit gitu ya, maka kita akan jadi hamba uang kan gitu. Duit yang ada di kepala kita itu. Kalau kita menyukai sesuatu modelnya jabatan, maka kita akan jadi hamba apa? Jabatan kita. Itu ya. Kalau kita jadi apa? Menyukai pekerjaan, nah kita akan jadi apa? Hamba daripada pekerjaan kita. Man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Ini kata Rasul. Jadi barang siapa yang menyukai sesuatu, maka dia akan menjadi tawanannya. Selanjutnya wali qauli Ali karamallahu wajah, atau sebagaimana dawuh Sayyidina Ali karamallahu wajah, ana abidu man 'allamana harfan. Tuh. Kata Sayyidina Ali, aku akan menjadi hamba sahaya orang yang mengajarkan aku satu huruf. Ini Sayyidina Ali ya.
Ini kata Sayyidina Ali, aku akan menjadi hamba sahayanya orang yang mengajarkan aku harfan, satu huruf. Insya'a ba'ani wa insya'a taqoni. Kalau dia menginginkan menjadikan aku hamba saya, maka jadilah aku hamba saya. Tapi kalau dia menginginkan memerdekakan aku, maka merdekalah aku gitu. Itu enggak Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali hebat ilmunya, Pak. Kata Rasul, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Kata baginda Rasul, aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya. Itu kan, masya Allah, pintunya ilmu. Itu sebelum menuju kota pasti akan masuk ke pintunya, sampai jadi pintunya Sayyidina Ali itu. Kenapa? Saking menghargainya kepada ilmu. Sayyidina Ali kepada ilmu satu huruf saja. Orang yang mengajarkan dia satu huruf saja ilmu, maka dia akan menjadi hamba sahayanya orang yang mengajarkan itu. Masya Allah. Kalau kita ustadz yang ngajarin berapa ribu huruf juga, jojong-jojong baik kita mah gitu. Itu ya, itu nggak ada takdim dan sebagainya gitu. Makanya selama apapun kita ngaji bablas anginnya, Pak. Nggak ada apa asarnya. Kenapa? Karena nggak ada takdim. Itu ya. Jadi pengagungan kita, penghormatan kita kepada orang yang menjadi wasilah kita ngasih ilmu seperti itu, gitu ya. Makanya jangan aneh nih, apalagi anak-anak sekolah, Pak. Gitu ya, banyak anak sekolah tapi nggak ada sama sekali gitu asarnya. Kenapa? Karena penghormatannya kurang sekarang. Bahkan gurunya itu dipoyok ya, apa dipoyok tuh? Diledekin sekarang, betul ya? Ini nih guru apa? Guru killer katanya gitu. Segala macam dijulukin dengan julukan-julukan yang tidak baik. Makanya apa, ilmunya yang dikasih itu bablas angin, nggak ada manfaat sama sekali. Itu kenapa? Karena takdimnya nggak ada. Awas ya. Jadi manfaat tidak manfaatnya ilmu itu bagaimana ketakdiman kita. Itu bahasanya gitu. Maka di dunia kami, dunia pesantren, jadi kata guru itu seperti kata raja gitu. Itu bagaimana kalau ketika guru nyuruh datang harus datang gitu. Masya Allah. Kenapa? Karena itu ketergantungan dengan manfaatnya ilmu yang kita pelajari. Masya Allah, seperti itu ya. Itu sampai-sampai Sayyidina Ali seperti itu. Sayyidina Ali, kita mah jauh lah kalau nyontoh Sayyidina Ali, kejauhan banget itu. Sayyidina Ali menganggap satu huruf saja gitu ya, itu anggapannya apa, diri gitu. Masya Allah. Jadi hambanya gitu. Makanya jauh kita mah. Selanjutnya, wastagni amman syi'ta fa innaka nadhiruhu. Wastagni amman syi'ta, dan cukuplah dirimu, awas, dan cukuplah, merasa cukuplah dengan dirimu sendiri. Amman syi'ta, dari orang yang kamu inginkan. Fa innaka nadhiruhu, maka kamu akan sebanding dengan dia. Iktafi bima indaka minar rizq, merasalah cukup dengan rizki yang telah Allah berikan dalam dirimu. Tuh. Wala tabtakiru fil mali lisyahzin, janganlah kau merasa butuh kepada harta yang dimiliki oleh orang lain. Fa illam tabtakir ilahi sirta gonian mislahu, kalau kamu tidak butuh kepada harta orang lain, maka kamu akan sebanding kayanya dengan orang lain itu. Jadi kita itu jangan terlalu butuh dengan harta orang lain. Kalau kita kan ingin yo, orang lain punya waduh, jadinya kita terus pada di bawah dia. Makanya merasa cukuplah dengan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kembali lagi kepada syukur, gitu ya. Kembali lagi kepada syukur. Ketika kita mensyukuri terhadap rizki yang telah Allah berikan untuk kita, maka kita akan sama derajatnya dengan orang lain gitu. Kalau kita merasa hayo terus saya butuh, ini kurang, gitu ya, maka benar-benar kita itu jadi orang fakir, orang belangsak gitu. Itu ya, ini tentang masalah menguasai, dikuasai, dan sepadan atau sederajat. Masya Allah. Ini pelajaran buat kita untuk menghadapi kehidupan ini. Merasalah cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita dan bersyukurlah.
Saya dengan bersyukur, Allah akan menambahkan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah tambah? Berkah. Yang Allah tambah adalah berkah. Gitu. Mudah-mudahan banyak berkah daripada sedikit gak berkah. Lebih baik banyak berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Berkah anak-anak dan keturunan kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita, kul adami, kesulitan-kesulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.